Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk di bab yang baru, yakni bab yang kedua, babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid, yakni bisa menghapuskan dosa-dosa. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita memahami hakikat tauhid di pembahasan bab pertama, maka di sini penulis rahimahullahu taala memacu kita semua, memicu semangat kita untuk lebih mendalam lagi di dalam mempelajari pembahasan tauhid dengan cara mencantumkan bab tentang keutamaan daripada tauhid. Dan inilah yang disebut dengan targhib, motivasi atau dorongan untuk orang itu bersemangat ya di dalam melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau menjauhi sesuatu yang dilarang. Dan hidup ini para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hidup manusia membutuhkan yang namanya targhib. Pembahasan-pembahasan tentang fadhailul a'mal ini termasuk pembahasan yang dibutuhkan oleh manusia. Ada at-targhib, ada juga at-tarhib. At-tarhib para jamaah yang dirahmati Allah itu lawan daripada targhib. Kalau targhib dorongan, motivasi, sedangkan tarhib itu adalah peringatan atau ancaman. Dua perkara ini sangat kita butuhkan dalam hidup. Motivasi para jamaah yang dirahmati Allah ini akan menghasilkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga rasa cinta kepada apapun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarhib, peringatan dan ancaman ini akan menghasilkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, juga rasa takut terhadap segala sesuatu yang Allah khawatirkan menimpa manusia sehingga mencelakakan kehidupan mereka dunia dan juga akhiratnya. Maka di sini penulis rahimahullahu taala memberikan motivasi kepada kita semua ya supaya kita lebih dalam lagi, lebih serius lagi mengkaji, mendalami, menyelami hakikat daripada makna tauhid dengan beliau mencantumkan fadilah-fadilahnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Fadilah yang pertama terdapat di surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak menodai iman mereka, tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan.
Apa yang akan mereka dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini terkait dengan bab pembahasan keutamaan tauhid sangat jelas sekali. Orang-orang yang beriman. Kalimat iman di situ, para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah sinonim dari tauhid. Karena keimanan tidak akan didapatkan kecuali dengan tauhid. Tauhid juga tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dengan keimanan. Ketika disebutkan kalimat iman, maka masuk di dalamnya makna tauhid. Ketika disebutkan tauhid saja, maka masuk di dalamnya cakupan makna iman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dengan kata lain, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, kemudian tauhid mereka ini tidak mereka kotori, tidak mereka nodai, tidak mereka campur-campur dengan kesyirikan, maka dapatlah fadilahnya. Apa fadilahnya? Mereka mendapatkan keamanan, kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Jadi dua yang akan didapatkan oleh ahli tauhid yang tidak berbuat syirik di dalam ayat ini. Mereka dapat keamanan, kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya tidak sah iman seseorang yang ternodai oleh kesyirikan. Tidak sah iman seseorang ketika bercampur dengan syirkun akbar. Karena syirik akbar ini, para jamaah yang dirahmati Allah, akan merusak keimanan, bahkan menghapuskan keimanan yang ada pada seorang hamba. Maka ini tidak bisa bercampur, tidak bisa bersama, tidak bisa bersanding antara tauhid dengan syirik. Makanya dari kalimat la ilaha illallah yang diikrarkan oleh kaum muslimin, kita bisa memahami bahwa la ilaha illallah itu di dalamnya ada nafi, kemudian di dalamnya ada isbat. Dua-duanya harus ada, karena ini rukun dari la ilaha illallah. Satu tidak ada, maka tidak ada la ilaha illallah. La ilaha itu rukun nafi. Kita wajib meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kita wajib meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Selama sesembahan itu selain Allah, maka wajib dinafikan, wajib ditinggalkan. Kemudian yang kedua isbat. Yang kedua isbat. Isbat itu penetapan bahwa peribadatan itu hanya untuk Allah. Baik ibadah lahir, ibadah zahir, ibadah batin, ibadah yang mahdhah, ghairu mahdhah, ibadah yang muta'addiyah ataupun ghair muta'addiyah. Semua bentuk jenis peribadatan itu hak mutlak milik Allah. Dan kita menetapkan tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ini dua-duanya harus ada. Tidak bisa seseorang itu ibadah kepada Allah tapi tidak menafikan peribadatan kepada selain Allah. Dia ibadah ke Allah, menetapkan ibadah untuk Allah, tapi di samping yang lain dia minta kepada selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Berarti isbatnya ada, nafinya enggak ada. Gitu ya. Isbatnya ada, dia ibadah kepada Allah. Nafinya enggak ada. Maka tidak ada la ilaha illallah pada dirinya. Maknanya berarti tidak ada iman pada dirinya. Atau para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang nafinya ada, dia tidak beribadah kepada selain Allah, tapi dia pun tidak isbat. Tidak menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, maka berarti juga tidak ada la ilaha illallah pada dirinya. Maka mukmin muwahhid itu adalah
orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dalam peribadatannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan ya, banyak ayat dan hadis ketika ada perintah ibadah selalu disandingkan dengan wala tusyriku bihi syai'an, wala tusyriku bihi syai'an. Karena ini nafi dan itsbat. Dua-duanya harus ada. Yang selamat adalah yang menafikan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah saja. Itulah mukmin muwahhid. Sisanya yang lain para jamaah, mereka ada di luar dari siratal mustaqim. Ya siapa? Pertama, mereka yang ibadahnya kepada selain Allah saja. Jadi dia punya sesembahan, sesembahannya itu hanya selain Allah saja. Ini keluar dari tujuan dia diciptakan. Kemudian yang kedua, orang yang nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Namanya apa ini? Musyrik. Ya kan? Menyekutukan Allah dalam peribadatan. Dia nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Jadi orang itu disebut musyrik para jamaah. Ya, bukan berarti tidak beribadah ke Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia menyekutukan Allah dalam peribadatannya. Sehingga ibadahnya ke Allah dianggap batal. Dan nanti akan ada ayat-ayatnya, hadis-hadisnya tentang itu. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Allah hanya akan meridai keimanan dan ketauhidan seorang hamba, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Kemudian yang ketiga, yang tidak selamat adalah orang yang tidak menyembah siapapun. Ada Pak, orang enggak nyembah siapapun. Itu orang ateis. Jadi nyembah selain Allah saja celaka, tidak nyembah siapapun celaka, yang nyembah Allah juga nyembah selain Allah, ini celaka. 3 golongan manusia ini celaka jika mereka tidak taubat sebelum wafatnya. Yang selamat siapa? Yang selamat adalah mukmin muwahhid. Mereka yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya dalam peribadatannya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik, jadi tidak sah iman ketika bercampur dengan syirkun akbar. Karena syirik akbar ini yang akan menghapuskan imannya. Salat itu bagian dari iman bukan? Bagian dari iman. Allah menyebutkan salat itu dengan iman. Innallaha la yudhi'u imanakum. Ketika ada ayat tentang perpindahan kiblat, kata Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kata para ulama, maksudnya salat kalian yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis. Allah menyebut salat sebagai iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut amal-amal saleh dengan ungkapan iman, kan begitu. Nah, ketika amal-amal saleh peribadatan itu disebut iman, kemudian dicampuri dengan kesyirikan, maka iman itu jadi batal. Iman itu tidak akan dianggap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah hanya meridai keimanan yang bersih, ketauhidan yang bersih dari semua kotoran kesyirikan. Makanya ayat ini mengingatkan kita semua. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum walam yalbisu imanahum. Orang yang beriman bertauhid kepada Allah dan tidak mencampur adukan iman dan tauhid mereka dengan kesyirikan. Bidzulmin. Allah mengungkapkan kesyirikan di sini dengan kalimat zalim. Kenapa syirik disebut zalim, Pak? Zalim itu apa artinya? Meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, kan begitu ya? Ada berapa macam bentuk kezaliman? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Kalau disimpulkan ada 3. Ada orang itu menzalimi diri sendiri, zulmul abdi nafsahu. Kemudian ada zalim seorang hamba kepada sesama makhluk Allah, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada binatang, zalim kepada tumbuhan, zalim kepada alam semesta ini.
zalim kepada malaikat, zalim kepada bangsa jin, ya, ini zalim kepada sesama makhluk Allah. Kemudian ada zalim kepada Allah. Nah, di antara 3 jenis bentuk kezaliman ini, yang terbesarnya adalah zalimnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Makanya di surat Luqman Allah menyatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Kenapa? Ya, syirik dikatakan zalim yang terbesar. Pertama, syiriknya disebut zalim karena mempersembahkan ibadah bukan pada yang semestinya. Ibadah itu semestinya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Kemudian oleh orang-orang musyrik ini, peribadatan kemudian juga dipersembahkan kepada sesembahan-sesembahan yang lainnya. Maka berarti dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mempersembahkan sesuatu bukan pada yang semestinya. Ini zalim. Kenapa dikatakan zulmun? Ya, zalim yang terbesar. La zulmun azim, karena ini terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kuasa, yang maha agung, sesembahan yang hak. Kita zalim kepada sesama kita saja urusannya besar, ya enggak Pak? Zalim itu urusannya besar enggak? Besar. Hati-hati dari dosa kezaliman, hati-hati dari menzalimi siapapun, karena doa yang terzalimi itu mustajab, ya. Dan kita yang kalau kita jadi bagian yang terzalimi, ya, sing pandai sing bijaksana mengungkapkan untayan-untayan doa kita, karena doa kita mustajab. Kalau kita dizalimi kemudian doanya doa keburukan, itu bisa diijabah. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita dibimbing kalau kita dalam kondisi terzalimi. Nah, ini momen untuk kita meminta segala sesuatu kepada Allah yang baik-baik saja, supaya kita mendapatkan imbas kebaikannya, kan begitu ya. Kita dizalimi, gitu, punya hutang gede, gitu. Oh, kesempatan Pak, ya, kesempatan berdoa, ya Allah lunasi hutang saya, ya Allah. Saya sekarang sedang kondisi terzalimi. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Jadi doakan, ya, berdoalah dengan doa-doa yang baik-baik. Barakallahu fikum. Dalam hidup ini kalau kita tidak menzalimi orang, ya kita menjadi pihak yang terzalimi. Pernah dizalimi orang Pak? Pernah? Ya, manusia antara dua itu saja. Kalau enggak menzalimi, dizalimi orang. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Yang penting kita jangan sampai menzalimi orang lain. Kalau kita menjadi pihak yang terzalimi, mudah-mudahan itu jadi kafarat bagi dosa-dosa kita. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di antara 3 jenis kezaliman ini, zalim terbesar adalah zalim kepada Allah. Kenapa? Karena terkait dengan hak Allah yang agung, hak Allah yang besar. Allah sebagai sesembahan yang hak. Kita tadi sesama kita saja, kezaliman yang terjadi sesama kita itu kan berbeda-beda. Kita zalim ke teman dengan zalim ke orang tua, mana yang paling gede urusannya? Mana Pak? Kepada orang tua, ya kan? Sesuai dengan level kedudukannya. Zalim kepada teman biasa dengan zalim kepada orang tua, jelas zalim kepada orang tua lebih besar. Zalim kepada orang lain dengan zalim kepada saudara sendiri, karib kerabat, mana yang lebih besar urusannya? Zalim kepada kerabat. Dan demikian seterusnya. Maka bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla, Al-Aliyyul Qadir, Al-Azim, Allahu Akbar, Allahu Al-Muqtadir, Allahu Al-Majid, Zat yang maha mulia, maha perkasa, maha agung, maha besar. Maka kezaliman terhadap hak Allah pantas menjadi kezaliman yang terbesar. Ya, para ulama ketika mengingatkan dosa, ya jangan engkau memandang kecilnya dosa, tapi pandanglah kepada siapa engkau itu berbuat dosa. Ya kan? Kepada siapa kita berbuat dosa, Pak? Kalau kita berbuat dosa, kepada Allah. Siapa Allah? Rabb kita. Yang setiap saat
memberikan yang baik-baik kepada kita, ya kan? Allah itu ketika kita bermaksiat tetap baik nggak Pak? Tetap baik kan? Nafas masih dikasih. Banyak orang yang terengap-engap nafasnya. Nah, kita masih bebas bernafas. Masya Allah. Ya. Padahal kita lalai, padahal mungkin kita berbuat dosa, berbuat maksiat, urusan tetap lancar. Ketika kita malas ibadah, ketika kita berbuat dosa dan maksiat, Allah tidak berhenti memberikan kebaikan kepada kita. Maka malu harusnya di saat kita bermaksiat kepada Allah. Jangan pandang dosanya, ini kan dosa kecil. Ada sebagian orang meremehkan dosa kecil, padahal tidak ada dosa kecil kalau diremehkan. Dosa kecil tuh Pak, kalau diremehkan jadi gede dia urusannya. Dosa kecil juga akan jadi besar ketika ditumpuk setiap saat. Innal jibal minal hasa. Gunung yang menjulang tinggi gagah perkasa itu kan dari butiran-butiran kerikil. Maka kalau orang terus nabung dosa kecil, ya bukan dosa kecil lagi jadi dosa besar. Nah itu para jamaah. Jadi Allah menyebut di sini kesyirikan dengan kezaliman, ya bahkan kezaliman yang terbesar. Ada riwayat di sini ketika para sahabat mendengarkan Nabi mengucapkan ayat ini, maka yasyuqu alaihim. Ya, para sahabat merasa berat. Ini ayat yang begitu berat dirasakan. Sampai kemudian terlontar dari mereka, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Siapa di antara kami yang bisa selamat dari dosa kezaliman? Maka kemudian Nabi SAW memberikan pencerahan. Al-amru laisa kama tazunnun. Urusannya bukan seperti yang kalian sangka. Kata Nabi, tidakkah kalian mengingat perkataan seorang rajul salih, seorang laki-laki saleh, maksudnya adalah Luqman Al-Hakim, di saat memberikan nasihat wejangan kepada anak-anaknya, inna syirka lazul mun'azim. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Jadi ayat ini memang tertuju pertama kali terhadap syirik besar. Makanya tadi di faidah pertama, tidak sah iman ketika dicampuri oleh syirik besar. Namun kata para ulama, sekadar dengan bersihnya ketauhidan seseorang dari segala bentuk kezaliman, maka sebesar itu pula fadilah yang akan dia dapatkan. Artinya apa di sini? Minim-minimnya para jamaah, tauhid kita, iman kita itu jangan sampai tercampuri syirik besar. Lebih istimewa dari itu, bagaimana kita berusaha iman dan tauhid kita ini juga bersih dari segala macam bentuk kezaliman selain daripada kesyirikan. Maka nanti fadilah yang akan didapatkan oleh seorang hamba itu sekadar dengan kesucian dari tauhidnya dari segala bentuk kezaliman. Semakin bersih tauhid dan imannya dari segala macam bentuk kezaliman, semakin besar peluang pahala, peluang fadilah yang akan dia dapatkan. Nah, di sini kan keamanan dan hidayah. Maka sekadar dengan bersihnya kezaliman, ketauhidan seseorang dari kezaliman, sekadar itu pula besaran keamanan dan juga hidayah yang akan didapatkan. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya seorang mukmin juga dia akan berusaha. Seorang muwahhid dia juga akan berusaha. Bagaimana dia juga tidak menzalimi sesama manusia. Karena urusannya tetap berat. Ya dia pun akan berusaha tidak menzalimi dirinya sendiri. Ya. Zalim kepada diri sendiri apa Pak? Apa? Ketika orang menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Apalagi?
tidak menunaikan hak jasadnya, memporsir diri. Ya. Jasad kita punya hak enggak? Punya hak. Untuk apa? Untuk direhatkan, ya kan? Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kan begitu. Allah jadikan siang hari untuk mencari penghidupan, Allah jadikan malam hari untuk istirahat, kan begitu. Nah, kalau orang kemudian 24 jam enggak istirahat, gitu ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Ini berarti tidak memberikan hak jasad, dan ini zalim, menzalimi diri sendiri. Dan kezaliman itu dosa. Dan dosa itu bagi seorang mukmin pasti madarat. Pasti madarat para jamaah. Madarat untuk fisiknya, jasadnya. Madarat untuk lahirnya, batinnya. Madarat untuk dunia, agamanya. Bahkan madarat untuk rumah tangganya, keluarganya. Madarat untuk lingkungan alam semesta ini. Maka jangan pernah menyepelekan urusan kezaliman. Di dunia saja, Pak. Ya. Orang zalim itu ngeri. Gitu. Kadang dibalas saat itu juga. Ya. Orang zalim. Maka hati-hati dari kezaliman. Nabi pernah mengingatkan orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang membawa pahala puasanya, sholatnya, sedekahnya. Tapi di sisi yang lain dia pun membawa dosa-dosa kezaliman. Ya, akhirnya apa para jamaah? Ini jadi hutang di akhirat. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan anak-anak. Orang punya anak berpangkat, berjabatan, itu nggak bisa dijadikan backingan. Ya. Orang yang punya harta banyak, nggak manfaat di sana. Bayar hutang bukan pakai harta di akhirat. Walaupun dia kaya raya ketika di dunia. Bayar hutang di akhirat itu dengan pahala. Maka ketika pahalanya habis, orang-orang yang dizalimi masih ngantri, apa kata Nabi? Ditimpakanlah kesalahan-kesalahan orang yang terzalimi ini kepada dirinya. Sudah jatuh ketiban tangga. Stok pahalanya habis, hutang kezalimannya masih banyak. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Maka siapapun yang punya amanah besar, ya, punya amanah besar, hati-hati dari dosa kezaliman. Karyawan sudah digaji belum? Ya, kalau Bapak punya karyawan, perhatikan penghidupan mereka, kehidupan mereka. Kalau Bapak jadi RT, perhatikan warga sekitar. Ini amanah. Begitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Kalau kita lebih tinggi dari itu, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Ini besar urusannya. Tapi kalau kita amanah, kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, ya kan? Imamun adil, pemimpin yang adil itu akan dinomor pertamakan nanti di akhirat, ya. Akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya makbul, diijabah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka hati-hati dari dosa kezaliman. Mukmin muwahhid tidak meremehkan dosa kezaliman, apalagi zalim terhadap haknya Allah. Baik. Berikutnya para jamaah, orang yang bersih tauhid dan imannya dari campuran kezaliman, maka dia akan mendapatkan al-amnu wal hidayah, rasa aman, dan dia akan mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, kata para mufassir, al-amnu wal hidayah, rasa aman dan petunjuk ini akan didapatkan oleh mukmin muwahhid tadi di dunia sekaligus di akhirat. Di dunia sekaligus juga di akhirat. Rasa aman di dunia, mukmin muwahhid akan aman dirinya, darahnya, keluarganya, hartanya. Kan begitu ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Maksudnya apa ini?
dia mukmin muwahhid, benar-benar mengamalkan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, maka siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan sebenar-benarnya, haruma maluhu, haram hartanya untuk dirampas, kemudian haram darahnya untuk ditumpahkan, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya nanti atas Allah azza wa jalla. Di redaksi yang lain dikatakan haram kehormatannya untuk dijatuhkan, untuk diusik. Jadi aman, orang mukmin itu aman dari gangguan saudaranya sesama mukmin. Baik terkait dengan hartanya, terkait dengan darahnya, terkait dengan kehormatannya. Nah, ini aman di dunia. Kemudian sebagian ulama menjelaskan keamanan di dunia yang akan didapatkan oleh mukmin muwahhid adalah aman dari segala macam bentuk fitnah. Ada berapa fitnah? Fitnah ada berapa, Pak? Fitnah itu banyak. Barakallahu fikum. Dikumpulkan kepada dua jenis. Pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Dua fitnah ini para jamaah, syahwat dan syubhat, ini dua senjata andalannya iblis dan bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia. Dan dua senjata andalan ini sudah terlalu banyak memakan korban. Syahwat dan syubhat. Dua fitnah inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa umat ini. Di riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Barzah al-Aslami, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma akhsha alaikum." Sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian, maksudnya umat ini, syahawatil ghai, syahwatnya orang-orang yang menyimpang. Kemudian Nabi memberikan gambarannya, fi butunikum, syahwat perut. Apa syahwat perut, Pak? Syahwat perut itu apa? Makanan dan minuman seputar perut. Mau kemana antum? Mau isi perut. Nah, ini syahwat, Pak, perut. Isi perut apa ini? Makanan dan minuman. Barakallahu fikum. Zaman sekarang syahwat perut godaannya gede gak, Pak? Gede, apalagi di Balikpapan. Di Balikpapan tidak ada tempat wisata kayak di Jawa. Tempat wisata di mana-mana, ya, aneka ragamnya banyak. Balikpapan sedikit saja, paling seputar pantai, gitu kan? Apalagi, Pak? Tempat wisata Balikpapan apalagi? Enggak pernah piknik ini. Akhirnya larinya kemana? Wisata kuliner, ya kan? Ini habis ngaji aja, nanti ada yang kuliner ini kayaknya. Iya, sudah janjian. Barakallahu fikum. Wisata kuliner. Tidak apa-apa para jamaah selama dalam batasan-batasan yang wajar. Tapi kalau sudah nggak wajar, ya, ini syahwat perut. Jam 1, jam 2 malam masih rame, begitu. Orang nongkrongan, kongkongan di pinggir jalan, gitu ya. Dengan lampu yang remeng-remeng, ada yang terang benderang, gitu ya. Kerlap-kelip, ya, dengan alunan musiknya, dengan asapnya, begitu ya, polusinya, dengan hahahihinya, canda-candanya, dengan tawa tiwiknya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya, disajikan di hadapannya hidangan-hidangan. Ini syahwat perut, syahwat perut. Ada orang demi konten para jamaah, ya, dia makan 5 piring sekaligus. Syahwat perut bukan ini? Syahwat perut. Demi konten, ya, dia makan dengan makanan yang sesungguhnya berbahaya bagi kesehatan badannya. Ya, pedas level 1000 misal. Begitu kan? Demi apa? Demi konten, karena dia di film, apa, di syuting. Demi konten, ini syahwat perut. Kerjaannya wisata kuliner, keliling Nusantara. Pulang-pulang penyakitan. Nah, ini hati-hati, syahwat perut. Ini dikhawatirkan oleh Nabi. Fi butunikum. Kemudian yang kedua, wa furujikum, syahwat kemaluan.
Syahwat kemaluan. Apa syahwat kemaluan, ikhwan? Segala sesuatu yang memicu syahwat kemaluan kita, birahi. Ya kan? Di mana-mana. Ya di HP ada, di pinggir jalan tuh lihat. Orang ngiklanin produknya mesti ada gambar perempuan. Seolah-olah tidak afdol kalau nggak ada gambar perempuan. Apapun sekarang pakai gambar perempuan. Tidak hanya iklan sabun, iklan sampo. Semua iklan. Orang jualan mobil, jualan motor, ya pakai perempuan. Jualan apa lagi, Pak? Semua jualan-jualan rata-rata pakai perempuan. Ya, begitu murahnya perempuan. Ini syahwat apa? Kemaluan. Beragam macam sarana untuk kemudian mengangkat, ya, menggairahkan birahi manusia ini di zaman kita luar biasa. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kemudian satu lagi kata Nabi SAW, wa mudillat al-fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Nah, inilah fitnah syubhat, kerancuan di dalam beragama, ketidakjelasan di dalam beragama. Ada orang-orang liberal gitu ya, yang otak-ngatik agama ini. Al-Quran katanya harus direvisi tafsirannya, tidak update, ya, terlalu jadul, kuno, ya, ketinggalan zaman, ya, maka perlu direfresh kembali supaya update dengan perkembangan zaman. Na'udzubillah. Dan banyak sekali di masa ini para jamaah yang dirahmati Allah, ya, bahasa Arab disudutkan, ya, disudutkan. Ya, pokoknya yang ke Arab-Araban dimusnahkan. Bagaimana orang itu tidak lagi belajar bahasa Arab, padahal itu bahasa Al-Quran. Saya pernah di satu bandara waktu perjalanan umroh. Ini di negeri Arab, Pak. Ya, di negeri Arab. Ada kita sama pembimbingnya, seorang ustadz rahimahullah. Jadi kita tanya, mau ngurus ini tiket kan transit kita. Ya, kita mau ngurus itu, ya, ustadz bicara bahasa Arab. Dijawabnya pakai bahasa Inggris. Kok bisa ngejawab gitu? Berarti kan paham. Ya kan? Kita ngomong Arab, dia jawab pakai bahasa Inggris. Berarti kan dia paham apa yang kita ucapkan dari bahasa Arab. Nah, ini fitnah para jamaah. Mengerikan. Bagaimana upaya musuh-musuh Allah menjauhkan manusia dari bahasa Islam, bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, bahasanya Rasulullah, bahasanya generasi terbaik umat ini. Bahkan di satu penjelasan para ulama, bahasanya ahli surga. Ini ciri khas Muslim, bahasa Arab. Bapak sholat pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Semua peribadatan tidak lepas dari bahasa Arab. Zikir, doa, bahasa Arab. Nah, ini mulai musuh-musuh Islam ini menjauhkan manusia dari bahasa Arab. Intinya apa? Supaya manusia itu nggak paham Quran, nggak paham penjelasan para ulama Rabbani tentang Quran dan juga hadis. Begitu para jamaah dirahmati. Nah, ini mudillat al-fitan, fitnah syubhat. Dua-duanya berbahaya. Setan itu sampai mengatakan, aku tidak peduli dengan senjata yang mana manusia itu tersesat. Entah dengan syahwatnya, entah dengan syubhatnya. Nah, syubhat ini biasanya menimpa orang-orang yang punya semangat beragama. Ya. Yang punya semangat beragama dikasih senjata syubhat. Ya. Semangat beragama tapi tidak di jalur yang benar. Orang-orang yang para jamaah yang dirahmati Allah lalai di dalam beragama, mereka dikasih senjata syahwat. Dan setan tidak peduli dengan senjata yang mana manusia itu tersesat. Karena dua-duanya ini senjata andalan yang nanti akan menjadikan manusia finish di nerakanya Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, itu tentang keamanan di dunia. Aman di akhirat, para jamaah yang dirahmati Allah, manusia akan aman, muwahhid, mukmin muwahhid akan aman dari siksa api neraka. Paling tidak mukmin muwahhid yang punya nilai keimanan dan ketauhidan yang sah menurut pandangan Allah, minimalnya kalaupun dia masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalam siksa api neraka. Artinya apa? Dia aman dari kekalnya siksa api neraka, atau sama sekali aman dari siksa api neraka. Kemudian hidayah juga sama.
akan didapatkan oleh mukmin muwahhid yang tidak mencampurinya dengan kesyirikan. Di dunia dia akan dapatkan, di akhirat juga dia akan dapatkan. Hidayah di dunia, para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, hidayah ilmun nafi wal amal salih. Dia mendapatkan hidayah berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Karena dua inilah para jamaah yang akan menjadi sabab kita bertakwa kepada Allah. Untuk itu juga kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, hidayah di akhirat, ya, mukmin muwahhid ini akan mendapatkan hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk menuju surga Allah, karena akhirat disifati dengan kegelapan. Tidak semua orang tahu jalan di sana. Yang kita butuhkan apa, Pak? Cahaya. Nah, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal saleh itulah yang nanti akan menjadi cahaya kita di akhirat, yang akan mengantarkan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, orang itu harus tahu jalannya. Kita mau berjalan kemana? Ya, jangan seperti orang-orang kafir, jangan seperti orang-orang munafik. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, mereka bimbang, penuh dengan keraguan, tidak ke sana, tidak kemari. Ya, bingung, penuh kerancuan. Dan itulah sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang munafik. Mukmin muwahhid jelas, ya, prinsipnya jelas, akidahnya terang benderang, ya, iman dan Islamnya bagus, ya, kemudian langkah kehidupannya mantap, ya, menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita iman yang bersih dari kesyirikan, sehingga kita mendapatkan al-amnu wal hidayah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan masih di fadilah tauhid. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.